Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita boleh hadir, boleh beribadah bersama-sama dalam keadaan yang sehat. Terima kasih. Kita akan melakukan pujian. Berkat kemurahan-Mu, sidang jemaat Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Dengan kemurahan-Mu
Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk kami berkumpul bersama-sama untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, masih Kau izinkan, Kau layakkan kami untuk bersama-sama dengan umat-Mu yang lain memuji mengagungkan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Engkau saja yang menuntun membimbing kami. Kau percepat langkah teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Boleh Kau tibakan di tempat ini dengan selamat. Ruangan ini juga Kau pagari dengan pasukan malaikat-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan roh puji-pujian pada umat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau akan kami boleh menyenangkan hati-Mu hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami habiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan memohon hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita semua siap memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan, karena kasih Tuhan tak pernah berkesudahan sehingga detik ini. Mari kita angkat pujian, kasih Allah tak berkesudahan.
Tuhan, mari kita akan menikmati kasih Yesus yang tiada hentinya, yang mengalir setiap saat sampai detik ini. Kasih Tuhan tetap hidup kita. Yeah.
merawat setiap hati kita. Mari kita buka. Haleluya. Kasih Yesus mengalir darahnya seperti sungai yang tak pernah bukan karena hebat kuat gagah kami, namun karena kasih-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu menuntun, memimpin, mendidik kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Pujian sudah kami naikkan, tiba saatnya kami akan duduk yang mendengar sabda kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkaryalah Tuhan, Engkau ambil alih kebenaran firman-Mu yang sudah Kamu persiapkan Tuhan. Berikan hati kami terbuka untuk menampung segenap kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi kami mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada pada pagi hari ini. Mereka berkumpul memuji dan kata Tuhan mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan Kau lawan mereka di mana Engkau lawat kami di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Rekan-rekan kami yang memutuskan untuk tidak beribadah pada pagi hari ini dengan berbagai macam alasan, apapun situasi yang sedang dihadapi Tuhan, Engkau jamah Tuhan, karena kasih-Mu tiada batas Tuhan. Engkau ingatkan bahwa hidup kami Tuhanlah anugerah yang dari Engkau saja Tuhan. Agar sengaja kami bisa menikmati anugerah-Mu, kami mencari Engkau di setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau lawati mereka juga semua. Anak-anak kami, anak-anak suami Tuhan, anak remaja yang ada di depan kami, kiranya Tuhan Engkau berkati anak-anak kami. Kami rindu anak kami semakin hari semakin bertumbuh untuk memuji mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja ditinggikan Tuhan dalam generasi kami. Kau berkati ngurus kami juga Tuhan. Berkati kami yang hadir semua pada pagi hari ini. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Kudus. Seluruh area ini sudah dipagari, dibentengi oleh kuasa darah-Mu, oleh pasukan malaikat-Mu.
Jika ada roh asing yang masih mencuri damai sejahtera, sudah kami usir, kami tengking dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman praise and worship. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia baik, amin. Kasih Tuhan Yesus tidak ada yang bisa membatasi. Kalau kita melakukan kasih, jadi banyak ada alasan-alasan kadang-kadang yang membuat kita melakukannya tidak dengan tulus hati. Tapi kalau Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh, karena dia rela berkorban menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Itulah bukti kasihnya yang sungguh sangat luar biasa yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Amin. Selamat pagi, selamat tahun baru Imlek. Kongsi Pak Choi. Jadi saya lupa tahun berapa saat ini, tapi kita merasakan sungguh sangat luar biasa. Kita ada di tengah-tengah bangsa yang besar. Kita tidak cuma merayakan tahun baru Masehi, jadi 1 Januari setiap tahunnya, tapi kita bisa merayakan di Indonesia tahun baru Cina, tahun baru Hijriah, tahun baru Hindu, Nyepi. Jadi banyak ya, kalau kita pas merayakan tahun baru itu banyak sekali kita ikut, apalagi kita di daerah pariwisata di Bali, tambah banyak liburnya katanya. Jadi, tapi puji Tuhan, Allah kita baik, Dia mengasihi kita semua. Jadi buat teman-teman yang hadir pagi hari ini, saya mengucap syukur karena oleh anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Mungkin ada yang baru pertama, ada saudara-saudari kita yang baru pertama ikut beribadah bersama kita. Selamat pagi Ibu. Teman Mbak di belakang, ya, jadi minta mohon tugas terima tamunya mungkin bisa sapa, beri salam yang terbaik ya buat saudara-saudari kita di belakang ya. Jadi oleh karena kasihnya dia boleh diingatkan Tuhan, boleh berkumpul bersama kita pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi semua. Jadi mari kita lanjut kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah momen kasih ya. Masih bulan Februari, tema kita adalah berbicara tentang kasih yang tulus. Kita akan merayakan kasih yang tulus. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan kita merasakan kasih yang tulus setiap waktu. Jadi kalau seandainya ingat betapa besar Tuhan telah berkorban menebus kita, harusnya kita mengucap syukur setiap waktu. Karena kasihnya kita ada. Jadi kasih itu bukan cuma pas saat Valentine baru kita ngasih bunga, tapi setiap saat pun, setiap waktu kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari kita beri yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi. Amin. Beri yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi. Bilang kiri kananmu, aku mengasihi engkau. Ya, bilang kiri kananmu, aku mengasihi engkau. Karena Tuhan kita lebih besar, Dia lebih dulu mengasihi kita. Seharusnya kita belajar mengasihi Tuhan. Demikian juga saat ini kita akan mempersiapkan diri. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia, karena bentuk kasih kita buat negara Republik Indonesia, kita akan memberikan hak pilih kita kepada pemerintah kita. Itu bentuk kasih, bentuk tanggung jawab. Karena orang yang mengasihi adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi kalau dia tidak bertanggung jawab, dia tidak peduli. Karena kasih itu harus disebarkan, harus dirasakan oleh orang lain. Kalau orang yang mengasihi, pasti dia memberi dengan tulus. Demikian juga nanti tanggal 14 hari Rabu kita akan melakukan pesta demokrasi. Ya, namanya pesta demokrasi pemilihan umum 2024. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, warga negara Republik Indonesia, kita harus memberikan hak pilihan kita. Jadi pilihan itu masing-masing terserah Bapak Ibu. Yang penting saya ingatkan sebagai hamba Tuhan, tetap berdoa sebelum kita datang ke pemilihan, ke TPS, dimanapun kita berada, kita berdoa. Sehingga pilihan yang kita pilih adalah orang-orang yang memang Tuhan
pilih. Percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, kita harus percaya. Jadi pemerintah itu ada karena Tuhan Yesus. Jadi presiden yang terpilih adalah presiden karena Tuhan Yesus. Dialah yang dipilih nanti adalah orang-orang yang tulus, yang bertanggung jawab, jujur, yang sejalan dengan kehendaknya Tuhan. Amin. Jadi mari jangan lupa kita hari Rabu tanggal 14 kita melakukan pesta demokrasi, ya. Jadi tidak panjang lebar, mari kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan. Tema kita tentang kasih. Jadi kalau minggu lalu kita berbicara tentang kasih yang tulus, itu ayat pendukungnya saya ambil karena tema kasih yang tulus, ayat pendukungnya adalah Mazmur 37 ayat 37 dan Roma 12 ayat 9. Saya akan bacakan dari Mazmur 37 ayat 37. Jadi kasih yang tulus, perhatikanlah orang yang tulus. Tuhan ingatkan agar kita melihat orang yang tulus, karena orang yang tulus kelihatan. Orang pura-pura tidak kelihatan, tapi orang yang tulus kelihatan. Jadi perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah pada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi masa depan kita yang kita rencanakan, yang kita angan-angan, itu akan tercapai kalau kita hidup dengan kasih yang tulus dan jujur. Suka damai. Suka damai artinya tidak ada kebencian, tidak ada musuh. Mau berangkat kemana aja kita aman. Itu minggu yang lalu. Jadi kasih yang tulus itu rela berkorban. Jadi pada setiap umat, pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang berusaha mengusahakan damai, itu akan dikenang Tuhan. Dan kesanalah Tuhan akan mengirimkan apa? Berkat-berkatnya. Itu firman Tuhan. Sekarang kasih yang tulus kita mari baca dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Sorry ya Pak Abdi. Jadi kita akan baca sama-sama Roma 12 ayat 9 sampai 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oke. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah. Terus? Dan bertekunlah dalam doa. Ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, Amin. dan menangislah dengan orang yang menangis. Oke. Terus ayat. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, Ya, jangan menuntut balas. Jangan suka membalas kejahatan. Terus? tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, Ya. pembalasan itu adalah hakku. Pembalasan itu adalah hakku. Itu adalah haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Ya, ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Ya. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat terakhir 21.
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, Ya. tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih Pak Abdi. Nasihat-nasihat untuk hidup di dalam kasih. Rupanya nasihat-nasihat agar kita dengan tulus mengasihi tidak cukup dibaca berulang-ulang. Ya enggak? Kalau dibaca tanpa didengarkan oleh telinga, apalagi bacanya dalam hati. Ya, firman itu harus dibaca sampai didengar telinga, karena iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau kita baca firman tanpa kita dengar, jadi efeknya itu agak kurang, sedikit, mungkin butuh waktu, tapi agak sedikit efeknya. Tapi kalau kita membaca kebenaran firman sampai telinga kita sendiri dengar, itu ada kuasa Tuhan yang bekerja. Karena setelah kita mendengar, hati kita diubahkan, sehingga kita akan menjadi pelaku kebenaran firman. Jadi kasih itu bukan cuma teori, tapi kasih itu bisa dirasakan, dampaknya bisa dirasakan minimal sama orang-orang yang terdekat kita. Jadi firman Tuhan pada hari ini saya kasih judul tidak ada kepalsuan. Kasih itu berbicara tidak ada kepalsuan. Jadi yang palsu berarti tidak murni. Siapa pernah beli emas yang tidak murni? Harganya murah atau mahal? Murah. Semakin asli emasnya semakin mahal harganya. Makin mahal ya. Jadi kalau suami, bapak ibu mengasihi ibu, atau istri, bapak-bapak mengasihi ibu dengan tulus, itu bernilai sungguh sangat luar biasa. Amin. Sama dengan emas itu, kalau kita kasihnya tulus-tulus sekali, sangat luar biasa. Kalau kita ngomong kualitas emas yang tertinggi berapa karat? 24 karat. Kalau yang 24 karat segram berapa harganya sekarang? Kalau emas antam 1.125 per gram emas antam. Itu yang 22 karat. Yang 24 karat agak susah carinya sekarang. Agak susah. Jadi saya tahunya emas antam karena sering saya nonton berita, jadi harga emas, jadi emas antam. Jadi kalau turun naiknya sedikit ya. Sekarang harga emas sudah berkisar di atas 1 juta rata-rata. Semakin bagus kualitasnya, semakin bagus nilainya semakin mahal. Tapi umumnya dari kita semua tidak suka yang palsu, kita suka yang asli. Amin. Ya, mungkin kadang-kadang karena perhitungan dana yang kita punya, kita juga beli barang-barang tertentu yang KW. Ya, istilahnya palsu itu apa? KW. Nggak tahu apa singkatan KW lagi ya? Apa singkatan KW itu? Sampai saat ini sorry ya, saya sering mengucapkan tapi singkatannya enggak. Ada yang tahu apa singkatannya KW? Pokoknya jelek lah dia. Pokoknya nomor 2 lah kan. Saya nggak tahu ya, harusnya saya cari di googling juga apa artinya singkatannya KW. Jadi KW apa? Barang yang kedua, tidak original, tiruannya. Tentunya semua kita suka yang asli. Ya, pagi ini ucapkan puji Tuhan. Jadi anak saya ikut beribadah pada pagi hari ini. Dia kerja salah satu merek terkenal. Ya, dia kerja di salah satu merek terkenal. Kalau dia melihat sekarang, karena dia udah kerja di tempat yang asli, kalau dia melihat merek itu di toko dipajang, dia akan ketahuan kalau ini palsu, ini asli. Karena rupanya merek-merek terkenal di dunia kalau sudah masuk daerah, mohon maaf ya, di daerah Asia gampang sekali dipalsukan. Belum dijual aja di Matahari, belum dijual di store, tapi di toko-toko kecil
toko-toko online sudah duluan kadang-kadang. Tapi saya merasakan bedanya merek yang asli sama tidak luar biasa. Kalau yang asli dia bertahan lama. Pernah seperti kali waktu kalau ya Jonathan atau Yayan yang saya kasih hadiahi sepatu apa baju ya waktu itu. Saya belinya di luar negeri. Luar biasa, bentuknya bagus sekali. Saya beli di luar negeri. Lupa saya ngecek karena saya melihat merek dan yang jual itu adalah distributor asli. Saya beli barang asli. Cuma tahu kenapa? Saya orang Indonesia beli barang itu asli di luar negeri di Amerika. Setelah sampai di rumah setelah saya lihat buka-buka karena labelnya itu banyak. Kalau barang asli itu cara nyucinya segala macamnya ditulis itu ukurannya. Pas saya lihat di lembaran terakhir, di pas label terakhir, rupanya itu made in Indonesia. Iya. Sepatu Nike, sepatu Adidas, saya bicara merek, Gucci, yang semua yang Puma itu banyak buatan Indonesia waktu zaman dulu, waktu tahun 2000 sebelum tsunami ya. Jadi yang kualitas yang dibuat di Indonesia itu untuk pasar Amerika sama Jerman. Kalau dicari di Indonesia dia tidak ada, karena dia khusus. Jadi di daerah tertentu dia harganya mahal. Jadi saya beli di tempat toko yang asli harganya mahal. Cuma sayangnya setelah itu beli saya bawa ke Indonesia akhirnya itu saya di luar negeri beli produk Indonesia. Tapi puji Tuhan dari sana saya belajar produk Indonesia sungguh banyak dipakai di luar negeri. Amin. Jadi jangan khawatir kalau kita orang Indonesia, jangan merendahkan diri. Saat ini dengan kepemimpinan presiden kita dihargai di luar negeri. Kalau dulu tahun 2000 saya kerja di perhotelan, baru saat itu saya bisa merasakan bahwa kita tuh dinilai beda-beda. Mungkin Pak teman-teman yang tahu kerja di luar negeri akan bisa merasakan. Saya kerja di Maldives, jadi Pak Yohanes ada pernah kerja di luar negeri, ada teman-teman yang mau pernah, Ibu Mega pernah dengar, saya pernah. Kalau negara-negara tertentu itu gajinya beda, Pak. Saya pikir semua saya waiter gitu ya. Saya dulu waktu itu jadi kerja di room service manager. Saya pikir semua manajer, outlet manager gajinya sama. Waktu itu saya jadi outlet manager, saya orang Bali, terus ada orang Singapura, ada Thailand, orang Indonesia ada dua, satu Oli dari Jakarta. Semua dan ada beberapa dari daerah mereka dan ada beberapa dari daerah India. Saya pikir itu semua level gajinya sama, karena dia outlet manager, sama-sama outlet manager sama harusnya. Kalau dapat $500 contoh, harusnya sama $500. Akhirnya sekali waktu saya ketemu sama human resource manager, dan itu teman saya juga, orang Australia, tapi suaminya Indonesia, ngomong sama kelasnya ini beda-beda semuanya. Kalau kita segini nilainya, kalau ini segini tetap. Jadi ada 5 kelas. Bayangin dalam satu hotel ada 6 manajer, itu gajinya beda-beda karena asal negeri mereka. Kalau Indonesia sama Singapura dinilai sama waktu di negara itu. Thailand agak turun sedikit, mohon maaf saya sebutin negara. Habis itu negara-negara yang suka ngomong, yang banyak teori, paling rendah. Bayangin paling rendah, dan kalau dikasih, waktu itu gajiannya bukan transfer, bukan transfer bank, karena banknya itu masih agak susah. Ya dikasih gaji cash. Kalau negara-negara kayak Singapura, Indonesia itu nominal duit yang paling kecil itu dikasih adalah $20. Tidak ada $5, $10, tidak ada $20. Tapi kalau negara-negara yang suka ngomel,
orangnya tidak tulus, munafik, sorry ya, suka ngomong. Kalau orang Bali bilang cerita wayang sangut, ya, kalau anak muda dengarlah sangut, cuma ngomong doang. Sama jabatannya dia manajer, gajinya berapa? Paling tinggi nilai nominal duitnya dia $10, selebihnya $1, sehingga kalau dia dapat gaji memang tebal sekali kelihatannya. Banyak, tapi isinya cuma $1. Saya ingat waktu itu kenapa saya dapat nominal lebih dari $20, karena kalau tukar dolar di Indonesia, kalau duit $1 nilainya sama $10 beda kan? Apalagi kalau kita tukar duit $100 akan lebih mahal nilainya. Itulah, kalau kita hidup tulus, benar, jujur, dan bertanggung jawab melakukan segala tugas kita dengan baik dan benar, kita akan dinilai sungguh sangat luar biasa. Amin. Jadi orang akan melihat ketulusan kita dengan praktek hidup kita. Jadi jangan lupa, kasih itu bukan cuma teori, tapi harus dipraktekkan. Kalau kita anak-anak Tuhan, orang Kristen yang sudah diberkati Tuhan, mari praktekkan kasih itu dengan baik. Jadi carilah barang-barang yang asli, jangan KW. Sehingga nasihat untuk hidup di dalam kasih itu penting sekali. Terus menerus kita harus sampaikan kepada anak-anak kita, sampaikan kepada pasangan hidup kita, sampaikan kepada rekan-rekan kita, biar mereka merasakan bahwa kita betul-betul mengasihi, adalah mengasihi dengan tulus. Kita sudah baca tadi begitu besar, begitu banyak sekali ya, nasihat untuk hidup di dalam kasih. Kalau kita mulai dari ayat nasihat hidup dalam kasih, jadi tidak ada kepalsuan. Kasih yang tulus itu tidak ada kepalsuan. Jadi kalau kita tulus mengasihi, tidak ada kepalsuan. Mari kita lihat bagaimana agar hidup kita adalah tulus. Nasihat agar hidup tulus, agar kita mengasihi dengan tulus. Pertama, janganlah pura-pura, lakukanlah yang baik. Itu dalam Roma 12 ayat 9 yang kita baca bersama-sama. Hendaklah kamu itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau orang yang pura-pura akan cepat ketahuan, waktu akan memberitakan. Jadi buat di dalam hidup kita, mari kita jangan pura-pura. Kalau punya 100 ya bilang 100. Kalau kita mengasihi harus bilang mengasihi, jangan pura-pura. Karena lebih dari itu adalah dari iblis. Jadi hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Itu nasihat yang pertama. Jangan pura-pura. Udah itu yang kedua, jangan malas. Tidak ada kebencian, bukan jangan malas, tidak ada kebencian. Di ayat yang ke-10, kita tolong lagi baca sekali lagi. Tidak ada kebencian, saling mengasihi dan menghormati. Yang ke-10. Ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sekali lagi berarti saling apa dulu yang terakhir? Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului memberi hormat. Jika engkau ingin dihormati, kita harus lebih dulu menghormati orang. Amin. Firman Tuhan tidak bilang jika engkau ingin dihormati makanya engkau tunggu, harus berpakaian baik, harus naik mobil mewah, harus makan di tempat-tempat mewah. Itu tidak menjamin engkau dihormati. Tapi kalau engkau belajar mempraktekkan kasih, itu adalah dengan mendahului memberi hormat. Itu namanya ada usaha. Jangan minta dihormati kalau kita tidak pernah menghormati orang. Jangan pernah minta dikasih kalau kita tidak pernah mengasihi. Jadi kasih itu tidak ada kebencian, saling mengasihi. Jadi hidup damai dengan siapapun, kita harus hidup berdamai. Walaupun nanti ayat-ayat selanjutnya bilang kalau seandainya kita punya musuh, kasihlah musuhmu. Kalau dia lapar, kasih dia makan. Karena kesanalah, ingat, kesanalah Tuhan akan mengirimkan berkat-berkatnya. Jadi orang yang hidup
kasih dengan tulus, tidak ada kebencian. Jadi mereka saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Jadi kasih itu bukan cuma teori, harus dipraktekkan, butuh usaha. Butuh usaha, dalam artian harus dikerjakan, bukan diam. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita diingatkan Tuhan agar betul-betul bagaimana mengasihi dengan tulus. Jadi nasihat agar hidup dalam kasih itu perlu diulang-ulang, dibaca dalam Roma 12 ayat 9 ini sungguh sangat luar biasa. Karena kita sebagai orang percaya juga dikenal, orang Kristen itu memang baik-baik karena diajarkan hukum kasih. Karena Tuhan sendiri dia mengajarkan hukum kasih tapi dia belajar mempraktekkan. Harusnya kita juga dilihat dari praktek hidup kita. Jadi kita mengasihi bukan cuma teori. Itu yang kedua, tidak ada kebencian, tapi saling mengasihi dan menghormati. Kalau ingin dikasih, lebih dulu kita mengasihi. Kalau kita ingin dihormati, kita lebih dulu menghormati. Sekarang ayat yang ketiga, jangan malas tapi rajin bekerja dan melayani. Bagaimana kita bisa merasakan kasih dirasakan baik di rumah maupun di tempat kerja? Firman ini kenapa kok kasih ini berbicara tentang rajin ya? Rupanya Tuhan ada maksud ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, baiklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi rajin itu rupanya adalah suatu sikap pelayanan yang harus kita lakukan. Karena pelayanan itu bukan cuma di panggung di gereja, menjadi singer, menjadi WL, menjadi pemain musik, menjadi pendoa. Tidak. Karena pelayanan itu harusnya ada di dalam setiap kehidupan kita. Melayani anak-anak, melayani suami, melayani istri, bertanggung jawab, melakukan tanggung jawab itu dengan baik. Jadi tidak malas. Siapa yang masih malas? Siapa yang masih malas kalau bangun mesti alarmnya sampai 5 kali bangun, malah alarmnya dipukul? Ya? Saya punya cerita, saya punya teman, tapi bukan orang Indonesia, chef, seorang koki, tapi masakannya luar biasa. Walaupun dia masakannya luar biasa, tapi ada sifat yang dia tidak bagus. Dia malas bangunnya walaupun alarmnya bunyi sampai 11 kali tidak bangun. Akhirnya caranya saya membangunkan dia, saya siram air baru dia bangun. Dan itu saya lakukan beberapa kali, saya bangunkan dia. Dan saya bangunkan dia kan, pertama kalau saya membangunkan teman, kalau dia satu kamar mungkin gampang saya goyangkan kakinya. Tapi ini di kamar yang lain, di villa yang lain. Karena dia dapat fasilitas sama dengan kita, dapat rumah sendiri, villa sendiri, dan saya dapat villa sendiri. Tapi jadwal masuknya sama. Jadi untuk membangunkan dia biasa agak kunci pintu depan, langsung saya bangunkan. Dan dia pasti akan mandinya cepat-cepat. Kalau mandi cepat-cepat cuma dioles, mandi apa namanya? Mandi kucing ya? Mandi apa namanya itu? Ya? Kalau kita berdosa kayak gitu malu loh. Ya? Akhirnya saya bangunkan dia beberapa kali dan akhirnya sekali waktu terus terang dengan dia tidak hadir itu akhirnya dia kena skorsing dan pada akhirnya kejadian yang terberat lagi sekali lagi dia telat diskorsing karena waktu saya lupa bangunkan dia betul-betul nggak bangun. Harusnya masuk jam 7, dia datang jam 11. Karena pas saya mau balik lagi ke villanya dia, saya harus nyebrang pakai perahu. Saya harus nyebrang pakai speedboat untuk nyari tempat-tempatnya kita dapat fasilitas itu. Gak ada yang bangunin. Dia marah-marah, dia baru datang. Kamu udah bangunin saya nih. Alarm saya udah bunyi. Alarmnya udah bunyi rupanya tuh, tapi agak kerasan dia akhirnya. Jadi langsung rusak. Akhirnya dia skorsing, tapi
Ya itulah kita konsekuensinya. Akhirnya dia pergi kerja sama kita karena dia malu diskorsing dan terakhir kejadiannya dia lupa. Karena kalau orang ceroboh, orang yang malas dan berangkatnya buru-buru pasti lupa, banyak lupanya dia. Dia lupa kunci ada kandang lobster hidup kita taruh di dalam air laut. Isi lobsternya itu ratusan Pak, bukan cuma puluhan. Lobster hidup kita taruh dalam kek, itu dimasukin di laut. Dia chef, masakannya enak, jadi kalau dia masak lobster hidup diambil. Nah waktu dia ngambil lobster hidup itu, karena keseringan dia buru-buru, dia lupa kunci gininya itu. Dia harus digembok pintunya, sehingga akhirnya ratusan lobster itu berenang dengan bebas kembali ke alamnya. Dan itu yang membuat dia akhirnya mengundurkan diri. Makanya kalau kita rajin, dimanapun kita harus rajin. Di rumah harus rajin, bangun pagi rajin, membantu orang tua harus rajin. Apalagi di tempat kerja, kan ketahuan itu orang rajin atau tidak. Yang agak susah buat kita, seorang orang manajer kalau di hotel menginterview orang, oh ini orang anak rajin atau enggak, agak susah. Karena kalau teori dia bisa aja, oh saya bangun jam segini, sampai segini, terus diceritain. Tapi seorang pemalas akan ketahuan. Ada triknya memang untuk menginterview orang itu rajin atau enggak. Karena itu karakter. Jadi dari kecil harus diusahakan. Ya, bukan minta tolong dulu karena dibangunin papa, dibangunin mama, enggak. Kita harus belajar tetap rajin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Karena dengan rajin kita merasakan menjadi efek kasih yang luar biasa sama orang-orang di sekitar kita. Jadi orang kan nilai, oh dia rajin orangnya kok. Karena kalau kita rajin orangnya, teman yang kita ajak kerja merasakan aman dia. Orang dia tak pernah gini kok, tepat waktu, rajin orangnya. Kan ada menciptakan suasana kenyamanan kita hati. Ada damai dirinya kita. Itu yang ke-10, jangan malas, yang ayat 11, tapi rajin bekerja dan melayani. Karena semua kita ini hamba, melayani bukan cuma di gereja, tapi di tempat kerja dimanapun kita. Ingat, kita harus saling mendahului. Seorang pelayan itu harus punya sikap saling mendahului. Kalau sudah bilang saling mendahului, kan tidak menunggu dikasih tahu orang, tapi tanggung jawab melakukannya itu lebih dulu daripada yang lain. Itu yang ketiga. Nah sekarang yang keempat, tetap optimis dan berdoa dengan sabar. Mari kita baca di dalam Roma 12 ayat selanjutnya, Pak. Roma 12 ayat yang ke-12. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang di gini tulisannya salah ya, saya tulis 9, harusnya 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Ya. Dan bertekunlah dalam doa. Orang yang kasihnya tulus, dia akan bersukacita senantiasa. Orang yang kasihnya tulus, dia akan senantiasa optimis hidupnya. Karena masa depan itu sungguh ada, sungguh nyata. Tantangan boleh ada, tetapi dia punya sikap hati yang optimis. Jadi orang yang optimis, yang keluar dari bibir dan perkataan dalam hidupnya adalah kata-kata yang membangun. Kasihnya itu bisa dirasakan di setiap waktu. Jadi bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Jadi senantiasa dia bersukacita walaupun mungkin saat ini dia belum merasakan apa yang sudah dia doakan, apa yang dia rindukan tapi belum dirasakan. Namun hatinya dia bersukacita karena dia yakin dengan imannya, karena ada Kristus ada dalam hatinya, karena damai yang dari Kristus itu memimpin di hatinya, dia tetap bersukacita, damai.
dia selalu akan merasakan bahwa damai itu lebih utama, sehingga dia punya pengharapan penuh, tetap optimis. Jadi orang yang selalu mengasihi juga rajin berdoa, karena tanpa doa kita tidak ada kekuatan. Doa itu adalah napas dalam hidup kita. Kalau kita tidak berdoa, sama saja kita sengal-sengal. Bagaimana waktu COVID, kekurangan oksigen, di mana-mana orang cari oksigen susah. Jadi firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesatuan, dan bertekunlah dalam doa. Karena Tuhan ingatkan, doa itu bukan cuma bangun tidur, mau makan, atau pas lagi ada ujian, lagi ada masalah. Enggak. Berdoalah senantiasa, bersukacitalah dalam pengharapan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi tetap optimis. Kasih yang tulus itu adalah punya sikap yang tetap optimis dan berdoa dengan sabar. Amin. Jadi kalau dia bilang mengasihi tapi dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah sabar, orangnya patut dipertanyakan kasihnya itu sungguh-sungguh atau tidak. Jadi seorang yang mengasihi dengan tulus, dengan segenap hati, hidupnya optimis, sabar, tidak malas, rajin, saling mendahului, memberi hormat, tidak pura-pura. Itu yang keempat. Nah, sekarang lanjut yang ke-13. Tolong Pak Adi, kita baca Roma 12 ayat 13. Roma 12 ayat yang ke-13. Kasih yang tulus, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. ya, seorang yang punya kasih yang tulus akan saling tolong menolong. Lanjut tadi. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Jadi dalam artian yang hidupnya dalam kasih, apalagi kasihnya tulus, itu rasa memberi, rasa membantu, menolong orang itu sudah sangat luar biasa dia rasakan. Tidak menjadi beban dalam hidupnya untuk menolong orang, jadi suka memberi. Seorang yang kasihnya tulus itu suka menolong, suka memberi. Jadi kalau kita bilang mengasihi saudara kita, tapi kita masih medit, ya, kok bahasa Jawa medit, kalau orang Bali bilang apa? Demit. Ya, kalau Jawa demit itu apa namanya? Ya, tapi kalau Bali bilang demit. Bahasa Indonesia pelit. Kalau dia bilang mengasihi tapi hidupnya masih pelit, menggenggam, tidak mau membuka tangannya, harus belajar. Karena jika engkau ingin dikasihi lebih, maka engkau harus belajar memberi. Memberi hormat lebih dulu mengasihi, sehingga kita akan dikasihi. Jadi suka menolong, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dalam hari ini maksudnya bukan hamba Tuhan, bukan pendeta aja yang ditolong, tapi semua orang suka memberi. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Itu memberikan tumpangan dalam artian menyediakan diri, menyediakan waktu, menyediakan segenap hidup kita untuk membantu orang lain. Karena hal-hal ini zaman-zaman sekarang agak susah. Orang mungkin masih suka menolong, masih suka mengajak jalan-jalan karena dia ada maunya, ada sesuatu yang dia rindukan. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata, kasih yang tulus, karakternya suka menolong. Seorang yang mengasihi dengan tulus, dia karakternya suka menolong. Udah itu lanjut ayat 14. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Silakan Pak Adi mungkin baca sekali lagi. Roma 12 ayat yang ke-14. Ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Berkatilah jangan mengutuk. Jadi
Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah jangan mengutuk. Jadi seorang punya kasih yang tulus itu tidak punya musuh, hidupnya berdamai dengan siapapun. Minggu lalu saya sudah dengan keras mengingatkan agar kita tidak punya musuh, satupun musuh terlalu banyak. Satu aja musuh terlalu banyak. Jadi kita harus betul-betul berdamai dengan semua orang. Jadi tidak punya musuh, hidup damai dengan siapapun. Karena dengan jelas berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk, karena dari sana kunci kita akan diampuni. Kalau hidupmu ingin diberkati, jadi rasakan damai di dalam hati kita, maka kita harus hidup damai dengan siapapun di dunia ini. Tidak punya musuh. Nah sekarang yang ke-15, lanjut Pak Abdi. Ayat yang ke-15. Ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi seorang yang punya kasih dengan tulus, dia punya empati, tetap perhatian. Ya, kalau seandainya ada orang yang sakit, dia minimal ikut mendoakan. Atau kan cepat sembuh lah. Kenapa ya kamu sakit? Itulah bentuk empati kita, bukan diam kita. Kita besuk dia, kita beri dia kekuatan. Oh dia sudah berjemaat lama atau enggak? Kenapa kita besuk dia? Itu bukan bahasa kasih itu. Kalau seorang yang melakukan kasih, dia sungguh-sungguh akan melakukannya dengan tulus hati. Dia menunjukkan empatinya. Jangan usah dibesuk dia. Atau tidak usah ditengok dia. Malas aku mengucapin ulang tahun. Orang aku sendiri tidak pernah diucapin. Jadi kita harus belajar dari hal-hal kecil. Bilang terima kasih. Makanya anak-anak kecil kita harus ingat, kita magic word itu bilang terima kasih, minta tolong sama minta maaf. Itu magic word harus setiap hari harus kita ajarkan. Karena zaman-zaman sekarang orang males. Udah ditolong tidak bilang terima kasih. Salah nyata-nyata dia tidak mau minta maaf. Tidak ada empati. Tidak mau ikut merasakan sukacita. Kalau orang bersukacita, kalau orang ulang tahun sukacita kan? Minimal lah. Oh, kamu ulang tahun lah. Selamat ya. Panjang umur ya. Apa sih susahnya? Ya Pak Abdi kalau dibilang selamat ulang tahun senang kan? Kalau Pak Abdi minta, kalau ulang tahun beliin dong aku kue tar, enggak kan? Ya di grup-grup, ya bukan di grupnya WhatsApp aja, di grup-grup sekarang banyak itu di Facebook segala macam. Kenapa Facebook mengingatkan ulang tahun pribadi orang-orang? Karena kasih kebanyakan orang akhir-akhir ini makin pudar. Jadi kalau yang ikut Facebook berarti pas ulang tahunnya siapa, kalau berteman mesti diingetin dia. Dia ulang tahunnya Pak Adi sekarang, diingetin. Tanpa dibuka dia udah diingetin. Karena kasih semakin lama itu semakin susah. Jadi untuk merasakan empati itu, kalau kita ingin diperhatiin orang, harus dari kita dulu belajar membuka diri. Boleh aja diam, boleh, tapi ya mohon maaf, kasihnya orang akan sama diri kita juga akan dingin, diam. Karena mohon maaf, banyak dari zaman-zaman sekarang orang yang tidak bergaul, yang tidak punya empati, dia lebih banyak mati muda. Dia tidak punya teman, tidak ada punya teman untuk berkeluh kesah, tidak ada teman untuk saling sharing. Banyak digerogoti kanker, sakit-sakit yang parah-parah. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama orang lain. Dia mengharapkan dia sendiri jadi belas kasihan.
dia saja diperhatikan, pokok semua dari semuanya dia ukurannya. Salah. Kalau kita jujur berkata dalam diri kita, kalau kita rindu diperhatikan orang lain, kita sendiri harus belajar memperhatikan orang lain dulu. Jangan mengharapkan suamimu akan mengasihi kita kalau kita tidak tulus-tulus mengasihi suami. Hal simpel, sebagai seorang ibu rumah tangga, umpamanya kalau setrika baju suami, kita melakukannya dengan tulus, bukan dengan ngomel. Setrikanya dengan baik, suami akan berterima kasih. Gak tahu kemarin ada yang nonton doa mesbah doa syukur dari Ibu Dewi, mesbah doa syukur. Ya, ada Kesia ya sering nonton. Ada siapa yang sering nonton? Tahu di analoginya apa kemarin? Kalau engkau ingin dikasihi oleh suamimu, engkau ingin dikasihi oleh istrimu, siapa disuruh ambil contoh? Anjingnya dulu, anjing peliharaan itu, dogi. Ya, saya punya anjing 3 sekarang. Ya, karena dikasih satu sama adik mau rame jadinya. Ya, contoh ini kalau pas Rina pulang kerja, doginya nyambut gak? Ya, baru dengar aja pintu pagar kebuka atau dengar suara mobilnya aja, ribut kan? Nyambut ya kan? Nah sekarang kalau suaminya pas pulang atau istri lah pas pulang kerja, pas datang dari luar, terus kelakuannya, sikapnya istri sama anak atau sama suami gimana? Dibukain pintu, oh beli apa tadi? Baru datang ya? Atau makin dikunci pintunya? Saya bengong lama. Kalau engkau ingin dikasihi oleh suamimu, belajarlah sama anjing peliharaannya. Rupanya saya baru ingat nih, kenapa dia ngasih analogi anjing? Karena rupanya suaminya itu pas pulang kerja, yang dicari pertama itu bukan istrinya, anjingnya dicari pertama. Pas pulang kerja langsung buka pintu, yang dicari langsung anjingnya, dilus-lus, diajar ngomong, sedangkan istrinya diam aja. Nah, terus akhirnya lama-lama aku nggak mau cerai sama suamiku, setiap pulang mana dia mau perhatiin saya, dia perhatiin anjingnya. Sehingga Bu Dewi ingetin, belajarlah dulu punya sikap sama anjing. Kalau kita pas datang seorang istri yang begitu mengasihi dengan tulus, oh Pak baru datang ya, apa aja kerjaannya? Suami itu tidak usah ditanyain macam-macam, tanyain, oh Pak gimana tadi kerjaan, jalannya gimana, tanya sedikit ya, jangan terus-terusan ditanyain, nanti lama-lama kan suami udah puyeng di kerjaan, buat lama-lama langsung marah dia. Oh tadi gimana tamunya, oh baik kan, udah jangan dilanjutin macam-macam ya. Mau makan apa sekarang, ayo ini minum gitu, udah. Kalau istri perlu ditanya banyak-banyak. Ya kalau suami ini jangan pas istri datang dijamin gitu deh. Karena dia butuh orang diajak. Oh udah tadi temanku itu, aku sudah mau traktir, kok ternyata dia yang bayarin. Jadi duitku utuh kan senang ya. Dengerin, kasih telinga, ya senang gitu. Itu wujud kasih yang bisa kita praktekkan. Kita harus usahakan itu ada di dalam kehidupan rumah tangga. Harus dibangun itu, berusaha kita membangun iman itu, kasih itu dengan tulus, bersukacitalah. Jadi kita menunjukkan rasa empati. Sehingga ayat 16 itu isinya nasihat sampai 21. Hendaklah kamu sehati sepikir. Itu dalam kehidupan rumah tangga, sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara yang tinggi. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik. Dan ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kasih yang tulus akan kita rasakan kalau kita tidak punya musuh, kalau kita tidak pura-pura. Ya enggak? Kalau kita tulus berarti ada damai, tidak pura-pura. Kalau kita
Tulus berarti tidak ada kebencian, tidak ada musuh dalam hati kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam komunitas kita, dalam pekerjaan kita. Sedapat-dapatnya kalau hal itu berkembang padamu, hiduplah berdamaian dengan semua orang. Jangan menuntut pembalasan. Kalau kita memberi, beri dengan tulus, jangan menuntut pembalasan. Mari itu diusahakan di dalam kehidupan kita, diprogramkan, diusahakan. Oh nanti Pak Abdi ulang tahun tanggal sekian, minimal aku udah siapin kata-kata apa yang aku harus sampaikan. Kalau Tuhan berkati, minimal mungkin dibeliin kue tart kecil. Itu bentuk perhatian. Ya wanita ya, atau dimasakin makanan kesukaannya, gitu. Senang kan? Ya, kalau istri saya tahu makanan kesukaan saya, kasih sambal ya apa? Nggak tahu ya, nanti suatu saat saya akan berbicara sama sambal. Jadi apa namanya? Kasih masakan kesukaannya, itu bentuk perhatian. Demikian juga kalau kita masak dengan tulus. Kalau setrika baju dengan tulus. Kalau ngantar ke jalan-jalan atau ngantar kemana, ngantar dengan tulus. Jangan sambil ngomel. Karena dia kasih itu betul-betul mereka rasakan dari perbuatan-perbuatan kita. Janganlah, ayat terakhir, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena dengan berbuat baik itu adalah wujud nyata dari kita melakukan kasih Tuhan. Kalau orang Jawa itu bilang hidup sing genah. Ya, kalau dia ya hidup saat ini itu perlu hidup yang genah. Kalau ngomong genah itu luas sekali artinya ya. Apa yang kita baca dari ayat 9 itu sampai ayat 21 itu isinya semua sama. Kalau engkau ingin diberkati, isinya adalah dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21 agar hidup kita itu genah. Makanya Paulus menasihati Jumat Tuhan untuk hidup dalam kasih yang benar. Jadi Roma ini adalah nasihat Paulus untuk Jumat di Roma adalah hidup dalam kasih yang benar. Jadi seorang kasih yang benar dia harus melakukannya dengan tulus ikhlas. Melakukannya dengan tulus ikhlas, bukan mengharapkan orang lain lebih dahulu mengasihi kita, tapi kita yang dahulu mengasihi dia. Saya minta tim musik sama ini siap-siap. Tanpa dipaksakan, kasih itu tanpa dipaksakan, tidak munafik, tidak melakukan yang jahat, melainkan yang baik. Jadi sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, hidup baru, mari kita punya hati ke depan. Hidup baru melalui tindakan yang nyata. Kasih itu harus dinyatakan. Jadi hidup baru melalui tindakan yang nyata. Jika kita mengaku mengasihi Tuhan, tetapi tidak saling mengasihi, kasih kita tidak berarti apa-apa. Itu kutipan daripada David Ele, atau kita baca tadi ayat terakhir dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 tadi. Sorry, saya ini ayat tambahan, tak bisa nggak kasih ininya. Jika kita mengaku mengasihi, 1 Yohanes 4 ayat 20. Ini kutipan dari David Ele, sambil jika kita mengaku mengasihi Tuhan, tetapi tidak saling mengasihi, kasih kita itu tidak berarti apa-apa pun. Itu ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Sebagai ayat yang terakhir. Ya. Ayat 20. Ayat yang ke-20. Ya. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, tetapi dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya dengan mata kepala kita, saudara, anak-anak kita, suami kita, kita tidak kasihi, tidak mungkin mengasihi dia Allah tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. yang tidak dilihatnya. Atau kasihnya pura-pura, kasihnya palsu,
Karena kasih itu harus bisa dirasakan dari orang-orang yang terdekat kita. Terima kasih Pak Di. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kita aminkan firman Tuhan. Nanti tolong dibaca di rumah bagaimana nasihat Rasul Paulus pada jemaat di Roma tentang hidup di dalam kasih, di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 27. Jika kita mengaku mengasihi Tuhan tapi tidak saling mengasihi, kasih kita tidak berarti apapun. Mari kita belajar, kita naikkan pujian kita sama-sama. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Siapapun dari kita yang hadir pada pagi hari ini, sebelum kita naikkan pujian ini sekali lagi, mari pegang tangan suami istrimu, orang-orang yang kau kasihi. Karena jika engkau mengasihi Allah tapi tidak mengasihi istri, anak-anak, saudaramu, maka kasihmu itu adalah sia-sia. Makanya kasihmu itu adalah pura-pura. Mari kita belajar mempraktekkan firman Tuhan pada pagi hari ini, biar sesinar sama teman-temannya juga saling bergandengan tangan. Kita naikkan pujian kasih Yesus indah di dalam hidup. Haleluya. Buat jemaat, mari kita pegang tangan satu di kanan. Haleluya.
Hidup tanpa kasih. Kami tidak ada apa-apanya tanpa kasih. Datanglah menjamah hati kami. Tuntun kami agar kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi pasangan hidup kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi adik kami, mengasihi kakak kami. Biarlah kasih itu jangan pura-pura di dalam hati kami. Tuhan, kemampuan kami terbatas, namun kami percaya kuasa-Mu sungguh sangat luar biasa. Kami tidak mau pulang dengan sia-sia pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah kasih-Mu sekali lagi membeban hati, jiwa dan pikiran kami. Biarlah kasih-Mu memperdamaikan hati kami, Tuhan. Bapa di surga, jika ada kebencian, ada dosa yang masih menutupi kasih-Mu, sehingga damai itu tidak kami rasakan dalam hati kami, kami lepaskan pengampunan, Tuhan. Kami mohon pengampunan yang daripada Engkau, Tuhan. Hamba-Mu mengangkat tangan, Tuhan, biarlah urapan kasih yang daripada Engkau turun melimpahi kami semua pada pagi hari. Siapapun jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, yang kehilangan damai di dalam hati, marilah datang kepada Dia, Juru Damai. Dia mengasihi tanpa batas. Dia rela berkorban karena itu besar kasih-Nya kepada Engkau. Jangan Engkau mengeraskan hati-Mu pada pagi hari ini. Terimalah Dia padanya. Izinkan Dia yang menuntun memimpin hidup-Mu. Biarlah damai sejahtera daripada Kristus itu akan senantiasa memberkati Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami lepaskan beban itu. Kami tidak mau menanggung beban dosa itu, Tuhan. Kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu dengan bebasnya tercurah dalam hati kami. Koreksi setiap kekerasan hati kami. Koreksi setiap perkataan kami yang menyakiti orang, Tuhan. Tidak ada tuduhan iblis yang mencerca kami, karena darah Kristus yang telah membebaskan kami. Karena kasih-Mu yang telah menjamah hati kami. Inilah kami, Tuhan. Kedua belah tangan kami angkat, Tuhan. Kami mau terima kasih-Mu yang luar biasa. Mampukah kami saling mendahului memberi hormat, saling mendahului mengasihi, Tuhan. Dan kami percaya dengan iman, karena kesanalah Engkau akan mengirimkan berkat-berkat jika kami hidup damai dengan siapapun. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Jadikan kami perpanjangan kasih-Mu dimanapun kami ada. Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat sikap hidup kami. Bukan orang lain, namun kami memulai dari diri hati hamba-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang terbaik Kau berikan buat kami. Terima kasih Yesus.
Haleluya, haleluya. Karena Engkau telah mengampuni hamba-Mu. Hamba-Mu juga mengampuni orang-orang yang menyakiti hamba. Terima kasih Roh Kudus. Bebaskan kami dari kebencian. Bebaskan kami dari rasa bersalah. Bebaskan kami dari rasa intimidasi iblis. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, firman-Mu sudah kami sampaikan. Berkat yang terbaik sudah kami terima. Tiba saatnya sebentar kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, baik persembahan tatangan ataupun persembahkan perpuluhan mengembalikan milik-Mu. Tuhan, Kau berkati pekerjaan usaha, pekerjaan jemaat, dan kami juga mampukan untuk mengelola berkat itu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman. Terima kasih untuk lawatan. Dalam nama-Mu kami akan memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, semua katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Nya. Kita diberkati Ibu Bapak ya. Dengan firman Tuhan ialah hati kita penuh dengan kasih yang dari Tuhan. Kita akan berikan persembahan. Kita akan angkat pujian kasih Allah tak berkesudahan. Oh
Terima kasih untuk tim media. Saya akan berikan info tambahan. Di sini ada yang berulang tahun secara pribadi. Semuanya tanggal 12, yaitu Oma Adolfina yang saat ini hadir. Terus Bapak David Soleman, ini anaknya di sini kan, Bapak Yakin. Juga 12 Februari Bagawanta Cucu Pratama, anak dari sudah hadir. Selamat untuk semuanya. Info tambahan tidak ada. Sukseskan pemilu, semua jemaat mohon gunakan hak pilih tanggal 14 Februari. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita berikan apresiasi bagi semua yang sudah melakukan hari ini. Oke, sebelum kita pulang, kita akan bersapa buat bangsa dan negara kita. Kita akan melakukan pesta demokrasi dan tanggal 14. Jadi jangan kita sebagai anak Tuhan ikut terprovokasi untuk memberitakan berita-berita hoax. Kita merasakan dampaknya bagaimana sepanjang tahun 10 tahun terakhir. Kita merasakan berkat yang luar biasa di bangsa dan negara kita. Kita sebagai warga negara harus bertanggung jawab untuk menyukseskan pemilu ini tahun 2024, biar pemilu berjalan dengan baik, adil, jujur, dan damai. Tidak ada kekacauan dan bahkan intrik-intrik yang tidak baik. Mari kita tetap doakan itu bangsa dan negara kita. Jadi sebelum kita akan pulang, nanti kita berdoa bersama bersama-sama. Mari kita naikkan pujian kita. Aku punya Tuhan yang besar. Dari awal pertengahan sampai tiba akhirnya sebentar kami akan pulang Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu bersama seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat bangsa dan negara Republik Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau izinkan kami berada di tengah-tengah bangsa dan negara yang besar ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami merasakan damai sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Sepanjang 5 tahun dan 10 tahun terakhir kami merasakan kami bisa beribadah dengan leluasa karena Engkau Tuhan berkenan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan, pada pesta demokrasi tanggal 14 ini Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah pemilu ini berjalan dengan baik, jujur, adil, dan tidak ada kekacauan atau tidak ada ketidakjujuran dimanapun umat-Mu, dimanapun warga negara Indonesia melakukan pesta demokrasi Tuhan. Semua yang berkonsentrasi Tuhan adalah betul-betul sungguh-sungguh memberikan hatinya buat bangsa dan negara Indonesia. Tidak ada kepalsuan, mereka akan berkata dengan jujur, tidak saling memecah belah, namun mereka membangun perdamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau lawanlah bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Bapak Presiden kami Jokowi, wakilnya Maruf Amin, demikian juga jajaran pemerintahan baik di pusat, DPR, DPD, MPR, dan bahkan gubernur, bupati, camat, dan ketua lingkungan. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau saja Tuhan. Kau berkati bangsa negara Indonesia Tuhan. Demikian juga Tuhan, KPU, TNI, Polri, demikian semua juga rekan-rekan kami yang akan ikut terlibat dalam pengawasan di TPPS, jadi KPPS juga Tuhan, Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Kesehatan, tanggung jawab, dan melakukan tugasnya dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab Tuhan. Sehingga tidak ada percecokan, tidak ada Tuhan, kuasa-kuasa yang ingin mengacaukan perpecahan di bangsa negara Indonesia. Biarlah mereka yang terpilih dan kami sebagai anak Tuhan percaya yang terpilih menjadi presidenlah orang-orang pilihan daripada Engkau saja Tuhan. Orang yang hidupnya benar, jujur, tidak pura-pura Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa dan negara kami. Sehingga Engkau akan izinkan yang menjadi terpilih menjadi presidenlah orang yang sungguh-sungguh, haleluya, yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih, demikian juga situasi keadaan kami di Jimbaran ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Agar kami, haleluya, ikut merasakan damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kegiatan kami sepanjang hari ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik yang bekerja di dalam negeri, di luar negeri juga Tuhan Engkau berkati. Haleluya, demikian juga hidup rumah tangga kami juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, tetap kami serahkan Hotel Infinity ke dalam tangan-Mu. Kau berkati hotel ini, biarlah tamu-tamu menginap di sini dengan senang dan nyaman Tuhan. Mereka merasakan liburan yang sungguh-sungguh luar biasa Tuhan dengan menginap di tempat ini. Demikian juga seluruh karyawannya, baik GM sampai karyawan terbawah, dan demikian juga Satpam juga Tuhan Kau berkati sejauh mereka tidak melanggar firman. Terima kasih Bapak. Saudara-saudari kami yang akan berulang tahun di tanggal 12 Tuhan. Ada Om Adolfina bersama kami di tempat ini Tuhan. Ada cucu juga Tuhan. Demikian juga Om David di rumah. Kami serahkan nama-namamu ini Tuhan dalam tangan-Mu. Dengan pertambahan usianya juga semakin hari diberikan kesehatan yang daripada Engkau. Demikian juga imannya boleh bertumbuh semakin hari, semakin mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Semakin hidup benar dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati, haleluya, hamba-Mu yang akan berulang tahun tanggal 12. Demikian juga yang kami yang hadir, baik yang hadir baru pertama bersama kami Tuhan, Engkau tahu kebutuhan mereka masing-masing Tuhan. Kau lawati mereka, Kau lawati keluarga mereka, ekonomi, pendidikan anak-anaknya, hidup nikahnya juga Tuhan Kau berkati. Kami yang hadir pada pagi hari ini, mereka yang dalam keadaan lemah tubuh juga Tuhan Kau sembuhkan. Mereka yang bingung saat ini juga Tuhan Kau berikan jalan kepastian. Terima kasih Tuhan, Engkau akan senantiasa menyertai kami dan melindungi kami Tuhan. Sepanjang minggu ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu, mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Mampukan kami untuk hidup berusaha senantiasa dengan kasih yang tulus, menghormati lebih dahulu Tuhan, mengasihi lebih dulu, dan kami belajar Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, jika sebentar kami pulang, biarlah damai sejahtera daripada Kristus saja memimpin kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus melimpahi Bapak Ibu semua pada pagi hari. Esok lusa sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat-Mu dan mampukan kami menjadi berkat Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi saluran kasih-Mu dan mampukan kami untuk saling mengasihi. Mampukan kami untuk hidup rukun damai karena Engkau adalah sumber kasih itu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua.